warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 dengan fasilitator Ibu Luciana Dian Retnowati MPD dan pengajar praktek Ibu Hajah Nurhayati MPD dengan saya sendiri Suherna dari SDN Kedaung Kaliangke 01 pagi. Saya Adeliani Pulungan dari SDN Cengkareng Timur 07 pagi. Saya Suhaya dari SMPN 108 Jakarta. Kami akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Suhaya. Waalaikumsalam Bu Ade. Bagaimana kabarnya di siang hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Bu Ade. Oh iya Bu Suhaya, hari ini akan melaksanakan coaching dengan Bu Erna ya? Iya betul Bu Ade. Oke, sebelum melakukan coaching, saya akan ngobrol-ngobrol bicara dulu ya dengan Bu Suhaya, boleh Ibu? Silakan Bu Ade. Nanti pada saat coaching antara coach dan coach akan saya amati dan saya nilai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan juga nantinya saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari si coach tersebut. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu Suhaya sampaikan, dan jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip-prinsip coaching yang diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Oh iya Bu Suhaya, mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Ibu? Silakan Bu Ade. Oke, untuk pertanyaan yang pertama nih Ibu, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching di siang hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu present, terus memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa Ibu. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya. Yang pertama kehadiran penuh atau present, mendengarkan dengan rasa, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Kira-kira di antara 3 indikator pertanyaan tersebut yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan dalam coaching di siang hari ini apa ya Ibu? Memberikan pertanyaan berbobot dan menghadirkan mendengarkan dengan rasa. Oke, jadi ada 2 kompetensi ya Bu, mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Ibu, kira-kira indikator ketercapaian apa yang akan Ibu gali dalam coaching saat ini? Coach mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, baik Ibu. Jadi indikator ketercapaian yang akan Ibu gali itu coach sendiri yang menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas setiap jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan Bu Suherna dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching ini Ibu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Ibu ya. Baik Bu. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum Bu Suherna, apa kabar Bu Suherna? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik-baik saja Bu Suhaya. Katanya ada yang mau diobrolin nih. Apa sih yang mau diobrolin sama Bu Suherna? Betul sekali Bu Suhaya, saya berniat menemui Bu Suhaya. Saya memiliki masalah di kelas Bu Suhaya. Masalah murid-murid saya yang sulit sekali bila saya meminta untuk menceritakan kembali, apalagi membaca Bu Suhaya. Mereka itu sepertinya nggak ada minat sama sekali untuk membaca gitu. Jadi murid-murid Bu Suherna itu memiliki minat baca yang sangat kurang. Betul sekali. Terus aktivitas apa sih menurut Bu Suherna yang bisa meningkatkan minat baca siswa? Mungkin aktivitas menurut saya, aktivitas yang dapat meningkatkan mungkin dengan saya mengadakan pengadaan buku-buku yang ceritanya lebih menarik lagi mungkin Bu Suhaya. Dan yang kedua juga saya akan lebih sering mendongeng buat mereka, atau mereka mendongeng secara bergantian. Mungkin itu yang akan meningkatkan minat baca murid-murid saya Bu Suhaya.
Oh begitu. Kira-kira Bu Suherna ingin mendapatkan apa dari percakapan kita ini? Ya pasti sih saya ingin mendapatkan solusi Bu Suhaya, bagaimana cara murid-murid saya itu agar suka dengan membaca seperti itu. Begitu ya. Kalau saat ini minat baca murid Bu Suherna, kalau diberikan skala dari 1 sampai 10, kira-kira Bu Suherna akan memberikan skala berapa terhadap murid Bu Suherna? Mungkin kalau saat ini ya, mungkin saya akan memberikan skala 6 Bu Suhaya. Oh, skala 6 ya. Oh, nah, ini sekarang kalau di skala 6, terus rencana kedepannya Bu Suherna akan memberikan skala berapa dari 6 itu akan Ibu tingkatkan menjadi skala berapa ya dari 1 sampai 10? Oh, mungkin saya pengennya saya sih ada di skala 8 atau 9 Bu Suhaya. Karena jujur saya ingin sekali anak-anak itu jadi rajin sekali atau suka sekali dengan membaca seperti itu Bu Suhaya. Apa yang akan dilakukan oleh Bu Suherna untuk mendapatkan skala 8 atau 9 ya. 8 atau 9. Ya mungkin ya itu tadi, saya nanti akan mencoba menghubungi kepala sekolah saya untuk berkonsultasi, meminta beliau untuk pengadaan buku-buku cerita yang mungkin lebih interaktif. Jadi tidak buku-buku cerita yang memang kalau saya lihat, jangankan anak-anak ya, kita sendiri yang orang dewasa melihat buku cerita yang lebih banyak tulisan-tulisannya itu jujur tidak ada minat, jadi malas untuk membacanya. Mungkin dengan kita mengadakan buku-buku cerita yang penuh-penuh dengan gambar, yang memang kebetulan saya kelas rendah kan ya Bu Suhaya ya, mungkin dengan banyak-banyak buku cerita yang bergambar, mungkin mereka akan meningkat itu minat membacanya, seperti itu Bu Suhaya. Terus untuk waktunya bagaimana? Ya mungkin dalam waktu dekat ini saya coba akan konsultasikan terlebih dahulu dengan guru-guru bidang studi saya. Yang kedua juga saya akan mencoba berbicara dengan kepala sekolah saya mengenai masalah kenapa gitu minat baca di kelas saya itu sangat minim sekali, minat baca mereka itu sangat kurang sekali, seperti itu Bu Suhaya. Gitu ya. Terus strategi apa yang mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini? Itu dia strateginya. Mungkin yang pertama yang tadi saya katakan, saya akan menghubungi kepala sekolah dulu, saya mengganti buku-buku yang lama dengan buku-buku yang baru, yang mungkin buku-buku yang interaktif, buku-buku cerita yang mungkin ada kan buku cerita sekarang yang 3 dimensi, yang gambarnya penuh dengan bergerak seperti apa, bahkan juga nanti mungkin saya akan mencoba menggunakan pembelajaran yang interaktif, ada bacaan dan ada cerita di situ melalui video-video yang nanti saya akan coba putarkan ke murid-murid saya, seperti itu Bu Suhaya. Oke. Kapan nih bisa dilakukan? Ya setelah saya menemui kepala sekolah, setelah kepala sekolah juga berusaha menyediakan buku-buku bacaan itu, mungkin saya langsung akan aksi nyata langsung Bu Suhaya. Saya langsung akan praktekkan langsung seperti itu. Keren ya Bu Suherna. Baiklah, kita sudah di akhir nih, di akhir pembicaraan. Terus apa yang Bu Suherna dapatkan nih dari pembicaraan kita hari ini? Ya alhamdulillah sedikit banyak solusinya sudah saya dapatkan. Mungkin itu yang saya harus lakukan. Yang tadi saya sudah katakan, yang pertama saya harus berbicara dulu dengan rekan sejawat, kemudian menghadap kepala sekolah untuk membicarakan bagaimana cara saya meningkatkan minat baca siswa saya di kelas. Seperti itu mungkin Bu Suhaya. Luar biasa, sangat menarik. Saya tunggu di pertemuan selanjutnya ya Bu Suhaya ya. Baik Bu Suhaya. Baik Ibu Suhaya, bagaimana tadi ya hasil proses coachingnya siang hari ini, apakah berjalan dengan lancar dan baik Ibu? Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik Bu. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, apa ada sedikit pertanyaan ya Bu ya yang akan saya tanyakan kepada Bu Suhaya. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Yang sudah didapatkan, coaching mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Oke Bu Suhaya, menurut Bu Suhaya bagaimana sebagai observer nih ya Bu ya? Tadi proses coaching tersebut sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Suhaya juga sudah
berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Suherna, sehingga Bu Suhaya bisa Bu Suherna bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri. Kira-kira Ibu apa sih permasalahannya, dan coaching sudah sesuai dengan prinsip coach. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Suhaya kembangkan setelah melakukan coaching di siang hari ini? Kompetensi menggali pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi kompetensi yang menggali pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik Ibu, semoga kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Demikian observasi kita di siang hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya tutup dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Suherna. Waalaikumsalam Bu Suhaya. Apa kabar nih Bu Suherna? Alhamdulillah sehat-sehat saja Bu Suhaya. Alhamdulillah. Baiklah, bisa dijelaskan apa peran Bu Suherna saat ini Mungkin saat ini saya akan berperan sebagai coach. sebagai coach ya? Iya Oke, betul. berarti apa saja nih yang harus disiapkan saat meng-coaching Bu Ade? Yang pasti yang saya siapkan yaitu saya melaksanakan dengan alur tirta, sesuai dengan alur tirta saya akan menanyakan tujuan dari coaching, kemudian identifikasi masalah yang ada dihadapi oleh coaching, kemudian juga rencana ke depan dan tanggung jawab, serta saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Seperti itu ya? Iya. Oke. Dalam coaching harusnya memiliki 3 kompetensi yang dikuasai, Iya. seperti mendengarkan dengan asah, hadir seutuhnya, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Apakah semua sudah disiapkan? Insya Allah sudah siap. Bagus ya kalau sudah disiapkan. Baiklah, kalau sudah siap dan sudah disiapkan semuanya, silakan dimulai sesi coachingnya Bu Suherna. Baik Bu Suhaya, terima kasih Bu Suhaya. Halo Bu Ade, selamat siang. Halo Bu Erna, selamat siang. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh ya, ngomong-ngomong katanya ada yang mau diobrolin nih sama saya nih. Mau ngomongin apa sih? Iya betul Ibu. Ada nih sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Begini Ibu, ini terkait dengan rekan kerja di sekolah saya ya Bu ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun, kok tidak ada perubahan dalam menyampaikan materi, masih dengan metode ceramah, dan ceramah lagi. Padahal kan kita sudah zaman era digital ya Bu ya, sudah zaman canggih, dan seharusnya seorang guru itu mengikuti kodrat zaman kita dalam mengajar ya Bu ya. Tetapi di sekolah saya itu masih dengan metode lama Ibu. Oh baik. Jadi Bu Ade di sini mau ngomongin masalah rekan sejawat yang masih menggunakan metode lama yaitu ceramah ya Bu Ade. Sedangkan kita tahu sekarang ini sudah zaman digital ya, sudah jauh sekali untuk mengikuti metode ceramah lagi ya. Oke, menurut Bu Ade bagaimana sih menciptakan metode yang memang sesuai dengan zamannya? Kalau menurut saya dengan mengupgrade ya Bu ya. Kita guru itu harus mengupgrade diri kita, harus mau belajar agar anak-anak merasa nyaman dalam belajar kepada kita setiap hari, dan anak-anak lebih semangat, lebih senang dalam menerima pembelajaran kita setiap harinya Ibu. Oke, kalau begitu kira-kira Bu Ade ingin mendapatkan apa nih dari pembicaraan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan apa ya, perubahan ya Bu ya di sekolah saya, agar paradigma lama itu, pembelajaran dengan metode ceramah itu lama-lama akan terkikis gitu dengan bergulirnya waktu pada saat ini dengan zaman teknologi seperti saat ini. Oke, saat ini bila metode pembelajaran yang dilakukan di sekolah Bu Ade ada di skala 1 sampai 10 nih, kira-kira saat ini di sekolah Bu Ade itu skala berapa sih gitu untuk pembelajarannya, menggunakan metode pembelajarannya?
Kalau di sekolah saya masih ada di level 5 Ibu, karena di sekolah saya itu masih banyak guru-guru senior ya, sehingga untuk menaikkan level yang lebih tinggi itu agak sulit ya Ibu ya. Oke, nah sekarang kan ada di level 5 nih ya. Untuk menuju ke skala 10 sepertinya agak sulit ya, karena tadi yang Bu Ade katakan banyak sekali guru-guru yang memang sudah sepuh atau sudah senior yang mungkin pengalaman di bidang digitalnya itu sangat kurang ya Bu Ade ya. Tapi Bu Ade sendiri ini melihat rekan-rekan sejawat Bu Ade ini maunya tuh ada di posisi skala berapa sih? Mungkin kalau dari lihat yang ada di sekolah saya ini mungkin naik jadi level 7 ya Bu ya. Karena berhubung dengan ya itu tadi banyaknya guru senior. Oke. Apa yang Bu Ade akan lakukan nih agar berada di skala 7 dan gimana cara melakukannya? Mungkin saya masih memikirkannya ya Bu ya, apa rencana ke depannya, tapi saya bisa berbuat yaitu dengan kegiatan mentoring Ibu atau pendampingan individu antara saya dengan rekan sejawat saya yang senior atau melakukan dengan face to face Ibu. Oke, kapan tuh dilakukannya? Mungkin secepatnya ya Ibu, dalam waktu minggu ini saya akan langsung bergerak. Wah, mantap sekali ya, langsung aksi nyata ya Bu Ade ya. Nah, ngomong-ngomong, strategi apa nih yang mungkin dilakukan dalam waktu dekat-dekat atau minggu-minggu ini? Mungkin dengan cara mentoring ya Bu ya. Saya akan konsultasi juga dengan kepala sekolah atau wakil kurikulum untuk membuat kegiatan pelatihan atau workshop dengan tujuan agar meningkatkan kompetensi guru-guru dalam hal menyampaikan materi pembelajaran dengan metode dan media yang bervariasi agar anak didik lebih senang, lebih tertarik gitu dalam pembelajaran Ibu. Wah, hebat, bagus sekali nih Bu Ade nih strateginya nih, benar sekali ya. Mungkin dengan diadakannya pelatihan-pelatihan yang berjejak digital ya istilahnya kasarnya, mungkin dengan secara tidak langsung dapat membawa perubahan di sekolah Bu Ade ya Bu Ade ya. Baik Bu Ade, kita sudah di akhir sesi nih. Kira-kira apa yang Bu Ade dapatkan dari sesi kita ini nih? Dari percakapan kita kali ini saya mendapatkan gambaran terjadinya perubahan di sekolah saya ya Bu ya, dengan cara kegiatan mentoring kemudian dibantu dengan jejak rekan sejawat yang bisa memanfaatkan teknologi ya Bu ya, seperti itu Ibu. Oke, kalau begitu kita bertemu kembali nih minggu depan atau 2 minggu lagi nih. Saya mau dengar progresnya Bu Ade atau cerita-cerita Bu Ade nih setelah dilakukan perubahan atau berusaha melakukan perubahan di sekolah Bu Ade seperti apa. Nanti kita ketemu lagi ya Bu Ade ya. Baik, sampai ketemu minggu depan ya Bu Ade ya. Terima kasih. Saya juga ada kelas lagi nih mau ngajar ya. Terima kasih Bu Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah Bu Suherna, saya sudah mengamati nih bagaimana Bu Suherna mengcoaching Bu Ade. Sangat menarik sekali ya. Pertanyaan saya, apakah alur kita sudah dilaksanakan dalam diskusi antara coach dengan coachee? Kalau menurut saya sih sudah ya, karena tadi saya sudah mendengarkan dengan rasa, kemudian saya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan saya juga hadir seutuhnya. Ya, memang kalau saya lihat Bu Suherna sudah menjalankan alur kita dan melaksanakan 3 kompetensi dalam coaching, seperti mendengarkan dengan rasa, hadir seutuhnya, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Ade semua dapat terwujud. Dalam pengamatan saya, jika saya diminta menilai dari skala 1 sampai 4, saya akan memberikan skala 4 untuk Bu Suherna. Terima kasih Bu Saraya. Oh, itu saja observasi dari saya. Semoga kita semua sukses. Amin. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Bu Saraya. Assalamualaikum Bu Suraya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ade. Oh ya Bu Suraya, dengar-dengar ada yang ingin Ibu Suraya sampaikan kepada saya nih, atau yang ingin diceritakan Bu Suraya kepada saya ya? Iya betul Bu Ade, saya ingin bercerita tentang kegelisahan saya terhadap anak murid saya di sekolah Bu Ade.
Oke, kalau saya garis bawahi permasalahan Bu Suhaya itu tentang kegelisahan yang ada di sekolah ya Bu ya? Terhadap murid Ibu ya Bu ya? Cara murid saya itu memiliki motivasi belajar yang rendah Bu Ade. Oke, kalau saya garis bawahi permasalahan Bu Suhaya itu kegelisahan tentang murid yang kurang motivasi belajar yang rendah ya Bu. Baik, kira-kira ada dari percakapan kita kali ini apa sih yang ingin Bu Suhaya dapatkan? Anak yang memiliki motivasi belajar itu motivasinya kembali naik untuk belajar di kelas. Oke, jadi ingin Bu Suhaya itu anak itu menaik motivasi belajarnya. Kira-kira untuk menaikkan motivasi belajar itu apa yang ingin Bu Suhaya kembangkan? Saya ingin anak itu memiliki semangat belajar, terus motivasi belajar, terus mau berdiskusi dengan teman-temannya, terus memiliki nilai, kalau bisa melewati KKM atau pendidikan KKM atau nilai tinggi lah. Oke, dari yang disampaikan Bu Suhaya ini, anaknya itu agar memiliki semangat belajar yang tinggi, motivasi, dan ikut aktif dalam diskusi ya Ibu. Nah, kira-kira kondisi yang ideal menurut Bu Suhaya di sekolah Ibu ini berada di level berapa ya Bu? Yang ideal itu kalau 1 sampai 5 berarti masa itu ada 3 ya. Oke, berarti di sekolah Ibu berada di posisi level 3. Kira-kira pada kondisi sekarang ini, untuk level berapa yang akan Ibu Suhaya tingkatkan agar terjadi perubahan yang lebih baik lagi Bu? Level 4. Oke, berarti nanti naik ke level 4. Kira-kira usaha apa yang akan Bu Suhaya lakukan untuk menciptakan atau membangun motivasi siswa agar semangat lagi dalam belajar atau ada perubahan yang lebih baik lagi? Saya akan memberikan telekonseling ya terhadap anak tersebut, terus melakukan komunikasi via WA dengan anak tersebut, terus menanyakan unek-uneknya dalam belajar, kenapa sampai memiliki motivasi yang rendah seperti itu. Oke, untuk memberikan telekonseling, motivasi. Nah, kira-kira selain itu ada lagi nggak sih strategi Bu Suhaya yang akan meningkatkan motivasi anak agar semakin meningkat dalam pembelajaran ini? Berkolaborasi ya Bu. Saya berkolaborasi dengan orang tua murid, dengan guru mata pelajaran yang ada di sekolah. Oh, berarti Bu Suhaya ingin merencanakan kolaborasi dengan orang tua murid dan guru mata pelajaran yang ada di sekolah ya Bu. Ya, semoga bisa direalisasikan ya Bu ya. Oke, kira-kira dari kegiatan ini memerlukan bantuan siapa saja yang menjadi support untuk Bu Suhaya rangkul dalam meningkatkan metode atau semangat belajar siswa? Yang menjadi support itu guru mata pelajaran, orang tua murid, dan kepala sekolah ya. Oke, berarti Bu Suhaya ingin melakukan dengan kolaborasi ya Bu ya, dengan rekan sejawat, pertama-tama Ibu Bu Suhaya konsultasi dulu dengan kepala sekolah ya Ibu ya. Nah, kira-kira nih Bu, dari percakapan kita kali ini apa sih yang bisa Ibu Suhaya dapatkan? Saya memiliki semangat kembali untuk bisa memberikan motivasi kepada anak yang memiliki motivasi belajar yang rendah, khususnya mendapatkan pencerahan ya dari hasil diskusi ini. Saya tidak ingin sekali melakukan rencana yang sudah kita diskusikan ini Bu. Oh, alhamdulillah ya
Bu Suhaya sudah ada gambaran dan solusi yang terbaik. Oke, saya tunggu nanti cerita-cerita dari Bu Suhaya. Saya kira sudah cukup ya Bu. Semoga rencana-rencana Bu Suhaya dapat berjalan dengan lancar. Nah, terima kasih Bu Ade atas coaching yang kita lakukan, sangat membantu saya dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Sama-sama Ibu, mungkin lain kali apabila ada yang ingin diceritakan atau ingin berbincang-bincang, kita silakan hubungi langsung saya saja ya Bu ya. Semoga kita bisa mengobrol lebih dalam lagi, lebih enak lagi pada kesempatan yang lainnya. Oke, begitu saja ya Bu Suhaya ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ade dan Bu Suhaya, saya sudah mengamati nih bagaimana Bu Ade dan Bu Ade mengcoaching Bu Suhaya ya. Sangat menarik menurut saya ya. Di sini pertanyaan saya, apakah alur tirta sudah dilaksanakan dalam diskusi antara coach dan coachee yang tadi sudah dilakukan? Sudah Ibu. Sudah ya. Bagaimana coachee? Sudah terasa ya alur tirtanya ya. Baik, ya memang kalau saya lihat tadi ya antara coach dan coachee Bu Ade dan Bu Suhaya sudah menjalankan alur tirta dan melaksanakan 3 kompetensi dalam coaching, yaitu seperti tadi mendengarkan dengan rasa, kemudian hadir seutuhnya, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi tujuan yang ingin dicapai Bu Suhaya semua dapat terwujud ya. Dalam pengamatan saya juga tadi, kalau saya diminta nih untuk memberi skala 1 sampai 4, saya akan memberikan skala 4 untuk Bu Ade ya. Karena memang sudah bagus sekali ya untuk diskusi coaching saat ini. Oke, itu saja mungkin observasi dari saya. Semoga kita sukses semua. Amin. Amin. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.